Baik, perkenalkan nama saya Lia Putri dengan student ID 29027279110. Di sini saya akan menjelaskan forum terkait dengan mata kuliah Research Methodology Accounting and Finance dengan topik Business Research. Di sini untuk studi kasusnya, sejak diberlakukannya PSAK 73 tentang sewa, perusahaan wajib mengakui aset hak guna atau right of use asset dan liabilitas sewa. PT Graha Properti Nusantara yang dimana perusahaan ini bergerak pada real estate yang banyak menggunakan skema sewa alat berat dan kantor. Merasa keberatan karena laporan keuangannya menjadi terlihat lebih berutang. Setelah implementasi PSAK 73, manajemen khawatir hal ini akan menurunkan penilaian kredit perusahaan dan membuat investor enggan menanamkan modal. Namun, auditor eksternal berpendapat bahwa aturan baru justru meningkatkan transparansi keuangan. Seorang peneliti akuntansi melakukan business research untuk meneliti dampak penerapan PSAK 73 terhadap rasio leverage perusahaan, lalu perspektif investor, dan yang terakhir adalah akses perusahaan terhadap pendanaan eksternal. Yang dimana data dikumpulkan dari laporan keuangan perusahaan properti sebelumnya dan sesudah PSAK 73 diberlakukan, serta survei terhadap analisis pasar modal. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa kasus ini termasuk dalam business research dalam bidang akuntansi? Menurut saya, kasus ini termasuk business research dalam bidang akuntansi karena penelitian dilakukan untuk memahami dan menjelaskan dampak suatu standar akuntansi yang dimana dalam hal ini adalah PSAK 73 terhadap kondisi keuangan dan keputusan bisnis perusahaan. Penelitian ini mempelajari bagaimana pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa mempengaruhi rasio leverage respon investor serta kemampuan perusahaan memperoleh pendanaan eksternal yang semuanya merupakan aspek penting dalam praktik akuntansi dan keuangan perusahaan. Dalam kasus ini, peneliti mengkombinasi data laporan keuangan dan survei analisis pasar modal untuk memberikan bukti empiris mengenai konsekuensi penerapan PSAK 73 bagi PT Graha Properti Nusantara maupun perusahaan sejenis. Oleh karena itu, penelitian ini secara jelas mempengaruhi karakteristik bisnis research karena berupaya memberikan solusi dan pemahaman ilmiah atas atau isu bisnis yang timbul akibat perubahan standar akuntansi. Untuk pertanyaan yang kedua, metode penelitian apa yang sesuai untuk menganalisis dampak PSAK 73? Menurut saya, metode penelitian sesuai untuk menganalisis dampak penerapan dari PSAK 73 ini adalah metode kuantitatif, dengan membandingkan kondisi perusahaan sebelum dan sesudah standar tersebut diberlakukan, serta metode survei untuk menangkap perspektif para ahli pasar modal, yang dimana pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat secara jelas apakah penerapan PSAK 73 ini benar-benar meningkatkan rasio leverage perusahaan sekaligus memahami bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi pandangan investor dan akses perusahaan terhadap pendanaan. Melalui kombinasi analisis data keuangan dan hasil survei, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan objektif mengenai konsekuensi dari standar akuntansi baru tersebut bagi perusahaan seperti PT Graha Properti Nusantara maupun perusahaan sejenis. Yang ketiga adalah apa manfaat hasil penelitian ini bagi para manajemen dan investor? Menurut saya, hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi para manajemen maupun investor. Bagi manajemen, temuan penelitian dapat menjadi dasar untuk memahami secara jelas bagaimana penerapan PSAK 17 mempengaruhi hasil leverage dan citra keuangan perusahaan. Sementara itu, bagi investor, penelitian ini membantu memberikan gambaran yang lebih transparan mengenai perubahan yang terjadi pada laporan keuangan akibat standar baru, sehingga mereka dapat menilai apakah kenaikan leverage benar-benar mencerminkan risiko tambahan atau hanya akibat perubahan model akuntansi atau metode akuntansi yang baru. Dengan informasi yang lebih akurat dan terukur, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih rasional dan berbasis bukti, serta bukan hanya sekedar dari kekhawatiran atau asumsi. Dan untuk pertanyaan yang keempat adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam penelitian bisnis dapat membantu organisasi menghindari pengambilan keputusan yang didasarkan pada intuisi atau bias, terutama dalam menghadapi tantangan lingkungan atau VUCA.
Penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam penelitian bisnis membantu organisasi menghindari keputusan yang hanya bergantung pada intuisi atau bias dengan menyediakan dasar analitis yang objektif, terukur, dan dapat diuji ulang. Dalam lingkungan VUCA yang penuh dengan ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Yang dimana keputusan yang mengandalkan perasaan atau asumsi pribadi sangat berisiko karena mudah dipengaruhi persepsi subjektif dan informasi yang tidak lengkap. Melalui metode ilmiah, organisasi menggunakan data yang relevan, teknik analisis yang sistematis, serta prosedur pengujian yang jelas untuk memahami dampak kebijakan atas perubahan tersebut. Seperti pada penerapan PSAK 73 terhadap rasio leverage dan perspeksi investor. Pendekatan ini memungkinkan manajemen menilai situasi secara lebih akurat, meminimalisir bias kognitif, dan memprediksi konsekuensi keputusan berdasarkan hasil yang valid, sehingga mampu merespon tantangan lingkungan VUCA dengan lebih percaya diri dan efektif. Sekian penjelasan saya terkait dengan topik forum pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih.